pada video kali ini kita akan membahas tentang SPT PPh 21 untuk pegawai tidak tetap yang dibayar harian dengan input manual, mulai dari bukti pemotongan, pelaporan, hingga nanti saat pembayaran. Nah, langsung saja kita masuk ke menu login awal. Kita masukkan ID pengguna yaitu NIK kita yang telah terdaftar di Cortex, lalu kita masukkan kata sandi, dan kita masukkan captcha-nya. Nah, selanjutnya kita telah masuk ke menu Home. Lalu kita bisa langsung saja untuk membuat bukti potong terlebih dahulu secara manual. Bagaimana caranya? Kita bisa klik EBUPOT. Dan karena tadi kita membahas pegawai tidak tetap, berarti kita bisa klik yang BP21, yaitu bukti pemotongan selain pegawai tetap. Kalau BPA1, BPA2, dan bukti pemotongan bulanan pegawai tetap, ini untuk pegawai tetap. Nah, kita pilih yang BP21 untuk pegawai tidak tetap. Nah, kita bisa klik yang belum terbit untuk membuat bupot ya. Kemudian karena masih kosong, kita bisa create ibupot BP21. Nah, kita bisa masukkan saja langsung ke informasi umum, yaitu masa pajaknya mau tahun berapa. Kita di sini isi aja Januari 2025. Nah, ini statusnya akan muncul langsung. Lalu NPWP kita bisa isi langsung dengan nomor NIK kita. Nanti namanya akan langsung muncul otomatis. Juga NITKU-nya nanti tinggal dipilih ketika kita masukkan NPWP dan muncul otomatis nama. Selanjutnya untuk penghasilan, kita bisa pilih status PTKP kita. Bisa K0 kalau kita belum memiliki tanggungan tapi sudah menikah, atau TK0 ketika kita belum menikah dan tidak punya tanggungan. Begitu. Misalnya kita masukkan saja ini. Terus tanpa fasilitas, terus kita bisa masukkan dan pilih nama objek pajak. Nah, untuk pegawai tidak tetap, kita bisa search aja di sini untuk memilih. Karena tadi dibayarkan secara harian, kita bisa pilih apa pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara harian, mingguan, satuan, dan borongan. Ini ada beberapa opsi, misalkan yang lebih dari 2.500.000 sehari, atau sampai dengan 2.500.000 sehari. Kita bisa pilih ini. Nah, nanti akan langsung muncul otomatis ketika kita pilih nama objek pajaknya, muncul jenis pajaknya, misalkan yang ini pasal 21 dan merupakan pajak penghasilan yang tidak final. Nah, kita bisa langsung masukkan penghasilan bruto kita, misalkan kita masukkan nah, ini contohnya, kita masukkan 1.500.000. Nanti dasar pengenaan pajaknya dan juga tarifnya akan langsung muncul secara otomatis. Nah, ini kita juga wajib masukkan, ini dokumen referensi berasal dari perusahaan yang tempat kita bekerja. Kita bisa pilih saja apa jenis dokumennya, kita masukkan nomor dokumen, juga tanggal dokumen, dan NITKU-nya, begitu. Ini semua wajib diisi, karena nanti kita bakal dapat dari perusahaan. Nah, selanjutnya ketika semuanya sudah betul, kita bisa langsung simpan konsep. Simpan konsep. Kalau ini saya tidak bisa karena hanya coba. Kita nanti bisa membukanya itu di tadi. Ini nanti akan muncul di sini apa yang telah kita buat, EBUPOT-nya. Lalu nanti kita bisa klik terbitkan, baru nanti akan muncul di telah terbit. Baik, kita telah menerbitkan EBUPOT tadi untuk pegawai tidak tetap, maka selanjutnya kita bisa melakukan lapor SPT. Bagaimana caranya? Kita klik pada menu SPT, kemudian kita bisa langsung membuat konsep SPT. Dan di sini karena kita PPh pasal 21, kita bisa langsung masuk ke jenis SPT PPh 21 yang akan dilaporkan. Kemudian kita bisa pilih periode tahun pajaknya. Bisa lanjut. Model SPT-nya kita isi saja normal. Langsung kita buat konsep SPT. Nah, ini kita bisa klik tanda pensil. Yes, kemudian akan muncul beberapa lampiran seperti ini. Kita bisa isi ini, kemudian kita posting SPT hingga tertulis komplit, baru kita bisa isi data-datanya di bawah. Kita lihat data-datanya, kemudian kita bisa isi pada menu yang bisa kita isi.
Kalau di menu ini karena saya tidak punya penghasilan, jadi tidak ada yang tercantum di sini begitu. Kita juga bisa cek beberapa lampiran seperti IIA. Kita bisa lihat di sini. Ini untuk daftar pemotong bulanan pajak penghasilan bagi pegawai tetap dan pensiunan. Ini untuk pegawai tetap. Nah, kita bisa isi di sini daftar pemotongan pajak penghasilan selain pegawai tetap atau pensiunan yang menerima pensiunan secara berkala. Nah, karena tadi udah posting e-bookpot, ini bisa langsung muncul di sini. Atau kita bisa tambahkan yang mungkin belum muncul gitu. Kemudian kita bisa cek kembali di bagian induk, lalu kita centang pernyataan dan tanda tangan, kemudian kita simpan konsep, lalu kita klik bayar dan lapor. Kita bisa klik bayar dan lapor, dan di sini kita masukkan aja sandi paspres kita, konfirmasi tanda tangan. Nah, setelah kita klik bayar dan lapor, juga udah simpan, lalu klik bayar dan lapor, juga udah tanda tangan, maka dokumen e-billing akan langsung muncul di dokumen kita. Jadi nanti ketika dia harus dibayar, ini akan muncul SPT menunggu pembayaran, nanti akan muncul di sini. Lalu kemudian kita bisa cek e-billingnya yang otomatis muncul, itu ada di dokumen saya, nanti akan muncul e-billing yang harus kita bayarkan. Kita setor pajak kita. Sekian, terima kasih. Semoga berhasil.